Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widira Histianisi dengan nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Langsung saja, pertama ada jenis-jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tidak lancar. Utang jangka pendek atau short term debt atau utang lancar atau current debt adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Terdapat berbagai jenis obligasi. Ya, ada 3 jenis antara lain. Yang pertama, obligasi biasa. Obligasi biasa ialah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitor dalam waktu tertentu tanpa memandang debitor memperoleh laba atau menderita rugi. Yang kedua, ada obligasi hasil. Ialah obligasi yang bunganya dibayar debitor bila debitor memperoleh laba, tetapi debitor mempunyai hak kumulatif atas bunga. Yang ketiga, ada obligasi yang dapat ditukarkan adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi atau kreditor untuk menukarkan dengan saham dari perusahaan pembuat obligasi. Selanjutnya ada manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan apabila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang tersebut dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku atau barang dagangan serta membayar gaji dan upah. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat-alat. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, maka kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga produksi yang lebih rendah juga semakin besar. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang ada 3, yaitu ekspansi, struktur modal, dan faktor lain. Penyusunan anggaran modal. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri atau modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Badan usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komoditer, perseorangan terbatas, dan koperasi. Kesimpulan dari materi saya tadi, anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang yaitu ekspansi dan struktur modal. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran utang akan tergantung pada anggaran pembelian material, syarat pembayaran, tersedianya modal kerja, dan kebijakan perusahaan dalam membayar utang, kepercayaan supplier dan bank. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.